warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Maslahah dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Karom dalam acara talk show yang diselenggarakan oleh LKK PWNU DIY. Nah, pada hari ini kita akan banyak membahas dalam hal perspektif ekonomi dengan tema LKKNU Cegah Stunting dalam Perspektif Ekonomi Maslahah. Sudah hadir di tengah-tengah kita 3 narasumber yang nanti akan banyak berbagi cerita, berbagi pengalaman berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti itu. Mungkin saya perkenalkan terlebih dahulu ketiga narasumber tersebut. Di samping kiri saya ada Mas Solahuddin. Beliau merupakan Wakil Ketua LKK PWNU DIY yang membawai bidang pemberdayaan ekonomi dan penanggulangan problem darurat keluarga. Sementara di sebelah sana ada Mbak Diah Ari Isnaini. Beliau merupakan pelaku dan juga pemberdaya kelompok masyarakat. Dan di sebelah sana juga ada Mbak Fitri Wahyu Widyaningsi. Beliau merupakan pengurus LKK sekaligus inisiator Kebun Kali Code. Jadi sudah sangat lengkap ya, ada 3 narasumber yang akan membahas dalam hal perspektif ekonomi. Nah, kalau kita ngobrolin persoalan ekonomi, ini tentu sangat lekat ya dengan keluarga itu sendiri, karena kita juga tahu bahwa salah satu penyebab dari stunting adalah faktor kekurangan gizi. Dan tentu kalau ngobrol soal gizi ini juga berkaitan dengan bagaimana sih dari segi ekonomi keluarga itu bisa memenuhi gizi secara seimbang. Ada banyak basic needs atau kebutuhan dasar yang juga harus dipenuhi oleh keluarga itu sendiri, yang nantinya ini juga menjadi salah satu aspek penting untuk mewujudkan keluarga yang tangguh dan maslahah begitu. Oke, mungkin obrolan ini akan saya awali dari Mas Solah terlebih dahulu ya, selaku beliau juga membawai bidang pemberdayaan ekonomi seperti itu. Nah, Mas Solah, mungkin kira-kira kalau dilihat dari perspektif ekonomi maslahah seperti itu, bagaimana sih melihat persoalan stunting itu sendiri? Oke. Terima kasih Mbak Karom atas waktunya. Sahabat maslahah yang berbahagia, kalau kita berbicara terkait dengan stunting, kita juga harus tahu bahwa apa sih sebenarnya stunting itu. Stunting itu adalah suatu kondisi di mana balita terjadi gagal tumbuh. Ini diakibatkan karena kekurangan gizi yang cukup akut, sehingga biasanya ini terjadi di usia ketika dia masih berada di dalam janin maupun hingga sampai usia 2 tahun. Jadi ini kondisi yang sangat urgent sekali, sangat penting kita perhatikan terkait dengan gizi-gizi balita. Nah, kalau pemenuhan gizi ini tidak terpenuhi, gitu kan, akses terhadap pangan yang bergizi ini tidak terpenuhi, maka yang terjadi adalah generasi-generasi yang akan terbentuk adalah generasi-generasi yang gagal tumbuh. Maksudnya apa? Generasi tidak hanya mungkin secara fisiknya pendek, gitu kan, tidak tinggi dan lain sebagainya, tapi juga terkait dengan kecerdasan, ya, perkembangan otaknya juga akan terganggu. Nah, kalau ini terjadi, maka generasi-generasi yang akan dicetak adalah generasi-generasi yang akan SDM-nya, sumber daya manusianya juga akan menurun. Kita tahu sendiri kalau dalam keluarga maslahah, dalam konteks keluarga maslahah, kita mengenal namanya makosidus syariah. Dalam makosidus syariah keluarga maslahah, kita mengenal namanya hifdzun nasl, yaitu bagaimana kita menjaga keturunan kita. Nah, menjaga keturunan ini konteksnya sangat luas sekali. Salah satunya adalah terkait pemenuhan gizi, pemenuhan kesehatan yang ada pada anak keturunan kita. Nah, pemenuhan ini tidak bisa kita lepas dari bagaimana kita mengakses pangan yang bergizi. Salah satunya yaitu adalah masalah ekonomi juga, gitu kan. Jadi pemenuhan gizi ini tidak bisa lepas dari masalah ekonomi keluarga. Nah, di kita di LKK PWNU dalam upaya kita untuk mewujudkan keluarga maslahah, ya, kita melakukan sebuah pelatihan-pelatihan terkait dengan bagaimana mengelola keuangan keluarga, ya, mengelola keuangan keluarga sehingga keluarga bisa mengetahui bagaimana prioritas-prioritas yang
dilakukan ya untuk keluarga itu terkait dengan mengelola keuangan keluarga ya. Jangan sampai kemudian kita lebih mementingkan kebutuhan sekunder daripada kebutuhan primernya gitu kan. Contoh misalkan pemenuhan gizinya tidak dipenuhi tapi lebih pada bagaimana memenuhi gadget dan sebagainya. Ini yang jadi masalah. Kita harus bisa bagaimana mengelola keuangan itu dengan cara yang baik gitu. Nah, ini pemenuhan gizi itu adalah bagian dari prioritas utama dalam keluarga itu sendiri. Nah, itu kemudian keluarga maslahah itu hanya bisa terbentuk kalau misalnya generasi-generasi ini adalah generasi yang berkualitas gitu, kira-kira begitu. Oke, baik. Jadi memang sangat urgent sekali gitu ya Mas Solah ya, berkaitan dengan kondisi ekonomi sendiri, karena mau tidak mau juga iya, kalau mau menjadikan sebuah keluarga itu maslahah harus memperhatikan bagaimana nanti keturunannya seperti itu. Dan salah satu tadi faktor untuk memenuhi dari mencetak generasi yang mungkin unggul itu juga berkaitan dengan gizi, pemenuhan gizinya, dan itu nantinya juga ya pastinya berkaitan dengan pemenuhan ekonomi keluarga itu sendiri gitu. Nah, saya tertarik dengan tadi Mas Solah soal bagaimana sih salah satu program mungkin yang diadakan oleh LKK PWNU mengadakan pelatihan pengelolaan keuangan keluarga. Seperti apa itu Mas Solah, dan sudah berapa lama, dan targetnya seperti apa, boleh diceritakan mungkin? Kalau terkait dengan di divisi, jadi di LKK PWNU itu ada namanya divisi pemberdayaan ekonomi dan penanggulangan problem darurat keluarga. Jadi divisi ini adalah divisi yang lebih menekankan pada bagaimana melakukan pemberdayaan ekonomi keluarga, kemudian mengatasi problem-problem darurat seperti stunting dan sebagainya di keluarga. Sejak tahun 2012 ya, waktu itu di eranya ketua LKK PWNU-nya ada Pak Yai Nasih, di situ juga ada wakil ketuanya adalah Mbak Alisa Wahid. Itu kita memulai ada namanya program financial planning atau pengelolaan keuangan keluarga, perencanaan keuangan keluarga. Program ini sebetulnya, pelatihan ini terkait dengan ilmu perencanaan keuangan keluarga ini kan sebetulnya ilmu yang berada di kalangan menengah ke atas. Jadi pada di era tahun 2000-an itu cukup gencar dilakukan, tapi ini hanya ada di kalangan menengah ke atas gitu. Dan ini kalau kita ikut pelatihan ini sangat mahal sekali, bisa sampai 5 juta sekali per pelatihan dan sebagainya. Lah kita mencoba untuk ilmu itu yang seharusnya bisa diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia, itu selama ini tidak bisa diakses gitu, karena hanya berada di kalangan menengah ke atas. Itu yang kemudian dari LKKNU, Mbak Alisa Wahid waktu itu berinisiatif kemudian bagaimana ilmu ini bisa kita turunkan ke masyarakat menengah ke bawah, sehingga ekonomi keluarga itu bisa lebih berdaya, ekonomi keluarganya lebih tangguh. Kira-kira begitu. Jadi kemudian tahun 2012 kita melakukan namanya workshop pengelolaan keuangan keluarga pertama kali, itu tahun 2012, kemudian berlanjut hingga saat ini. Dan alhamdulillah kalau kita lihat bahwa workshop pengelolaan keluarga ini tidak hanya sekedar kita bicara terkait dengan tips bagaimana mengelola keuangan keluarga, tapi kita sampai mempraktekkan bagaimana kita mengelola keuangan keluarga itu. Jadi nanti kita bisa memprediksikan kira-kira ini kalau mau nguliain anak, nyekolahin anak itu sekian tahun ke depan tuh apa yang harus kita siapkan gitu. Kira-kira biayanya berapa sih? Kemudian kita harus seperti apa? Nah, ini kita persiapkan betul. Bahkan di tahun 2017-2018 kita juga mengembangkan sebuah aplikasi khusus yang kita namanya Kakeku, kalkulator keuangan keluarga, yang kita pakai sebagai media untuk melakukan pelatihan tersebut. Jadi sekarang pelatihan yang kita adakan ini semuanya basisnya aplikasi, apps, sehingga semua lebih mudah. Teman-teman yang misalnya nggak bisa ngitung juga bisa, semua sudah dihitungkan di aplikasi, sehingga semua bisa lebih mudah dilakukan dan bisa kita mempunyai kenyamanan dalam ekonomi di masa depan.
Itu kira-kira gambaran terkait dengan apa pengelolaan keuangan keluarganya. Gitu. Oke, jadi ini juga bagian dari ikhtiar ya Mas Solah ya, LKK sendiri untuk bagaimana sih biar masyarakat pada umumnya tuh bisa mengakses hal-hal yang mungkin awalnya hanya diperuntukkan atau hanya didapatkan oleh mereka yang ekonominya menengah ke atas gitu ya. Dan melalui aplikasi Kakekku, yang ini bisa di-download gitu ya Mas Solah ya, secara gratis ya? Gratis, ada di aplikasi di mana? Play Store, ya, Android, basisnya Android. Dan ini akan memudahkan kita untuk ya tadi belajar mengelola keuangan keluarga, karena ini juga menjadi salah satu faktor gitu. Bagaimana sih biar antara input mungkin ya dan output keuangan di keluarga itu bisa sehat, katakanlah begitu ya, sehingga ini menjadi salah satu faktor pendukung nantinya iya keluarga itu bisa lebih sejahtera apa istilahnya gitu ya Mas Solah ya, lebih tangguh seperti itu. Oke, baik, selain mungkin pelatihan financial planning, adakah mungkin program-program lain yang dilakukan oleh LKK Mas Solah? Oke, jadi di LKK itu kalau kita melihat masalah ekonomi keluarga itu kalau kita simplifikasi ya, kita simpelkan itu kan sebenarnya ada dua permasalahannya. Pertama yaitu bagaimana kita mengelola uang, yang kedua bagaimana kita nyari uang. Atau generating income, bagaimana menambah pendapatan. Nah, program yang paling sering kita lihat bahkan mungkin di semua lembaga, semua ormas dan sebagainya itu, bahkan di pemerintah, di dinas-dinas, kementerian itu lebih ke generating income. Bagaimana mengelola mendapatkan penghasilan. Tapi pengelolaan keuangannya yang tidak ini yang kemudian kita jalankan tadi ini, maksud pengelolaan keluarga. Seiring dengan waktu kemudian kita juga mengembangkan di generating income-nya. Ya, di tahun 2019 malah di era-era pandemi ini kemudian kebutuhan itu menjadi perlu kita lakukan gitu. Jadi di era pandemi ini kita membentuk beberapa kelompok dampingan yang kita lakukan, tersebar di beberapa kabupaten, di Gunung Kidul ada, di Bantul ada, kemudian di kota juga ada. Beberapa kelompok dampingan ini bentuknya KUB, kelompok usaha bersama, tapi kita ini akan sedikit berbeda dengan kelompok dampingan ekonomi yang lain, karena kita melihat bahwa kita basisnya adalah basis keluarga. Jadi pemberdayaan ekonomi kita itu basisnya basis keluarga. Tidak biasanya itu kan biasanya basis kelompok dan sebagainya ini. Kalau ini kita basisnya keluarga. Kenapa? Pada dasarnya kita kalau ngomong asal ekonomi ya ngomong ekonomi keluarga gitu. Tidak bisa karena organisasi terkecil di masyarakat itu kan keluarga ya. Dan real permasalahan ekonomi ya keluarga yang perlu kita ini. Makanya kemudian pemberdayaan ekonomi kita lakukan dalam basis keluarga. Bentuknya seperti apa? Pada tahun 2019 itu kita mendampingi beberapa kelompok yang kebetulan mendapatkan bantuan dari Kementerian Tenaga Kerja terkait dengan TKM gitu. Jadi ada namanya tenaga kerja mandiri pemula itu masing-masing kelompok mendapatkan 40 juta waktu itu, 40 juta modal ya. Dan kita tahu sendiri bahwa modal itu kalau tidak segera diputar akan hanya berhenti saja gitu kan, apalagi dalam kondisi yang pandemi seperti itu. Sehingga kemudian kita coba melakukan mendampingi beberapa kelompok kita. Ada beberapa Mbak Karum, ada yang dari budidaya maggot ya. Yang menarik lagi adalah kita melakukan pendampingan ini tidak hanya langsung ke ke kelompok, tapi kita juga bekerjasama dengan beberapa institusi desa. Contohnya kayak di Gosari kita kerjasama dengan Kelurahan Gosari ya. Melakukan pendampingan dengan di situ ada 3 kelompok kita. Di situ satu ada kelompok ikan, budidaya ikan, kemudian satu lagi kelompok maggot. Nah, yang menarik maggot ini adalah kelompok yang kita kawinkan dengan programnya
apa namanya desa, yaitu pengelolaan sampah. Jadi desa itu sudah lama kepengen bikin pengolahan sampah, kemudian kita punya ide untuk magot itu, kemudian ketemu gitu kan, akhirnya alhamdulillah bisa berjalan. Jadi pengolahan sampah berjalan, jadi nanti bahan organiknya nanti diberikan ke magot budidaya ini dari kelompok dampingan kita. Dan yang menarik lagi adalah kelompok dampingan yang di magot ini adalah isinya teman-teman dari kelompok rentan marginal. Jadi isinya teman-teman yang mohon maaf dari kalangan menengah, kalangan bawah, kemudian dari teman-teman difabel, karena di sana ada juga komunitas difabel dan sebagainya. Yang ini kemudian menarik sekali karena cukup memberikan apa namanya, ada salah satu pengalaman menarik gitu ya. Jadi salah satu pekerja di apa namanya di kelompok magot ini ada dari difabel gitu. Difabelnya ini adalah Down syndrome kalau nggak salah. Nah itu karena keterbatasan terkait dengan apa namanya mental, maka ketika kita misalnya nyuruh misalkan untuk panen magot gitu, kita nyuruh minta misalkan nyuruh sekali ya dikerjakan sekali. Kita nyuruh 2 kali dikerjakan 2 kali. Nyuruh 5 kali ya kita kerjakan. Jadi ini sebuah tantangan bagi kita dan juga keberpihakan kita terhadap kaum masyarakat rentan marginal. Nah, ini jadi tanggung jawab kita bersama nih terkait dengan itu. Kemudian di situ juga ada kelompok ayam kampung, karena di Gosari ini kan pusat kuliner ayam kampung. Nah, dan di situ kita menariknya adalah ayam kampung ditaruh di atas untuk budidaya, bawahnya gitu kan. Kotoran hewannya itu dikasih magot, sehingga mereka makan magotnya makan kotoran hewan, dan magotnya kita berikan ke ayam lagi, jadi muter lagi gitu, kira-kira begitu. Kemudian di Gunung Kidul ada kelompok kambing, kemudian ada kelompok sapi, di Bantul juga ada kelompok kambing dan sebagainya. Jadi ada beberapa kelompok, dan saat ini ada sekitar 20-an lebih kelompok yang kita dampingi untuk terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang generating income tadi itu, gitu kira-kira. Oke, baik, menarik sekali ya ternyata sahabat Maslahah. Ini satu kata kunci nih yang saya dapatkan dari tadi obrolan dengan Mas Solah soal ekonomi basis keluarga. Apalagi tahun 2019 awal itu udah pandemi, dan ya mau nggak mau harus ini ya, keluarga itu harus bisa mandiri gitu. Nah, berkaitan dengan hal tersebut sudah ada Mbak Fitri nih sebagai salah satu inisiator dari Kebun Kalicode. Oke, baik. Dan kalau sahabat Maslahah tahu, Kebun Kalicode ini juga diinisiasi awal pandemi, yaitu tahun 2019. Oke, Mbak Fitri, sebagai salah satu inisiatornya nih, ini saya sangat tertarik sekali gitu. Kalicode gitu kan, mungkin teman-teman di luar sana sudah sangat familiar ya dengan nama itu, sebuah kawasan di Jogja, dan kok ada gitu sebuah tempat di mana dari keluarga itu bisa memberdayakan lahan yang mungkin selama ini kita lebih sering dekat gitu ya dengan, yuk kalau mau memberdayakan lahan itu biasanya di pedesaan gitu, sektornya di pedesaan, di lahan yang luas. Nah ini tempatnya di tengah-tengah kota. Kok betul bisa gitu? Mungkin Mbak Fitri boleh dong berbagi cerita kepada kami semua bagaimana awal mula dibentuknya Kebun Kalicode itu, Mbak Fitri. Iya, baik, terima kasih Mbak Karom. Jadi Kebun Kalicode itu memang letaknya di wilayah tengah kota, jadi di pusat titik nadi perindustrian ekonomi di tengah kota di dekat Malioboro, yang di sekitarnya banyak sekali bangunan perhotelan, ada apartemen. Memang kampung kami itu padat akan penduduk, jadi memang notabene minim sekali akan lahan, bahkan di tempat depan rumah itu juga tidak ada lahan sama sekali. Namun sangat memungkinkan untuk kami masih bisa bercocok tanam seperti itu, Mbak Karom. Ya, ini yang membuat kami sekelompok tani perempuan Kalicode itu lebih bersemangat untuk bertanam yang tanamannya itu tanaman produktif. Jadi lebih kita butuhkan sehari-hari di dapur kami yang wajib harus ada, seperti sayur, buah, rempah-rempah seperti itu.
Oke, jadi ini benar-benar bagaimana mengelola gitu ya lahan dengan kondisi seperti itu agar bisa menghasilkan. Betul. Dan hasil itu akhirnya ya keluarga itu sendiri yang memanfaatkan begitu. Betul, ya, Mbak, ya? iya. Jadi kami bertanam itu mencoba untuk bertanam bervariasi. Jadi dan kami juga menjadwalkan bagaimana cara bertanam agar kami panennya itu tidak panen serentak seperti itu. Jadi setiap hari kami masih bisa mengkonsumsi sayur-sayuran. Jadi ketika hari ini kita panen bayam, besok kita bisa panen kangkung seperti itu. Iya. Oke, baik, terima kasih Mbak Fitri. Saya malah jadi penasaran nih, bagaimana sih mungkin awalnya kok muncul gitu ide pemikiran untuk membentuk sebuah tadi ya kebun kali code itu awalnya seperti apa Mbak? Sampai Iya. Iya, jadi kan karena memang sebenarnya kan waktu itu awal pandemi Mbak Karom. Tapi sebenarnya masalahnya sebelum pandemi itu tetap sama. Jadi ketika di dalam sebuah kampung atau urban itu permasalahannya adalah masalah pangan. Iya, jadi bagaimana kebutuhan pangan itu sebenarnya memang jadi kebutuhan utama yang memang harus tercukupi di dalam keluarga, tapi tidak bisa kita sepelekan ketika permasalahan-permasalahan di dalam rumah tangga itu sewaktu-waktu yang atau suatu hal yang tidak kita inginkan itu terjadi seperti itu. Jadi maksud kami itu kita harus menjadi seorang istri atau perempuan yang berkarya. Iya, jadi ketika kemarin kami dihantam pandemi, harus dirumahkan, banyak sekali persoalan-persoalan di dalam rumah tangga. Jadi disinilah peran seorang istri atau perempuan yang harus saling melengkapi atau saling mengisi. Nah, apa yang bisa kita lakukan ketika kita hanya ada di dalam rumah, yaitu bertanam seperti itu. Iya, jadi kemarin kita basicnya memang komunitas. Jadi dari awalnya itu kita mengumpulkan teman-teman perempuan, ide-ide, dan kita modalnya juga modal patungan dari kita membeli benih, kita tanam seadanya, tumbuh, dan kita membuat benih lagi, kita tanam lagi seperti itu. Dan selain itu kita juga mencoba apa yang kita tanam itu yang organik. Jadi kita pastikan untuk aman untuk anak-anak dan keluarga. Jadi kita juga mencoba untuk mengolah limbah dapur untuk kita jadikan POC, yaitu pupuk organik cair seperti itu. Nah, karena kami berpikir ketika kami bertanam dan apa yang kami makan itu bernutrisi yang sehat, maka ketika apa yang kita konsumsi sehat itu baik untuk pertumbuhan anak-anak, baik untuk keluarga, sehingga tercipta keluarga yang sehat dan keluarga yang harmonis. Karena ini kan juga salah satu upaya bentuk komunikasi antara pasangan ketika suatu persoalan terjadi, jadi kita saling melengkapi tadi. Yeah. Oke, baik. Jadi, wah ini idenya sangat brilian sekali ya. Barangkali juga apa yang sudah diinisiasi oleh Mbak Fitri ini juga bisa bisa dilakukan oleh sahabat masalah juga dimanapun berada gitu. Dan tadi ada satu hal juga yang menarik perhatian saya gitu Mbak, bahwasanya keberadaan kebun kali code ini ternyata juga memberdayakan perempuan dan memandirikan keluarga gitu ya. Betul, Mbak Fitri ya. iya. Lantas mungkin kalau boleh tahu aktivitas ataupun kegiatan yang rutin yang bisa dilakukan sama teman-teman di sana apa saja Mbak Fitri? Iya, jadi awalnya dari kami diskusi, kami berkegiatan bertanam, pada akhirnya di tempat kebun kali code tersebut menjadi salah satu center belajar. Iya, jadi tempat kami setiap minggu itu awalnya dari belajar bertanam, dari awal kami pembuatan pupuk cair, dari bagaimana kita bertanam dengan benar tanpa kimia seperti itu. Pada akhirnya kami pada akhirnya haus akan ilmu. Ya, jadi kami membuat workshop, membuat tempe dan lain sebagainya seperti itu. Oke, baik. Terus kira-kira Mbak,
kalau dari segi kegiatannya kan positif semua ya. Bahkan sampai ada diskusi juga, tidak hanya sekedar ngurusi itu lahan gitu ya, dan Betul. apa yang ditanam di sana, tapi akhirnya muncul juga kegiatan-kegiatan lain yang itu juga mendukung dari aktivitas berkebun di Kalicode itu ya, Mbak Betul. Fitri ya. Lantas ada nggak Mbak kira-kira kendala yang mungkin ditemui di sana, Mbak Fitri? Baik Mbak Karom, ya jadi kendala kami selama ini memang hasil dari kami panen itu kami konsumsi cukup untuk kebutuhan sehari-hari keluarga. Ketika lebih kami juga membagikan kepada masyarakat, kepada beberapa komunitas, juga selebihnya kami jual. Namun kami belum menemukan satu produk yang itu menghasilkan atau mendapatkan nilai yang lebih. Iya. Oke, baik. Jadi mungkin ibarat kata boleh dibilang kalau hasilnya itu baru dinikmati sendiri gitu ya, Betul. Mbak? Padahal mungkin secara kuantitas cukup banyak gitu, Mbak. Kalau kuantitas cukup banyak, tapi tidak begitu banyak seperti di hamparan luas, karena kan lahan kami memang terbatas, dan jadi lahannya itu ukuran 25 kali 30 meter persegi, jadi memang kita maksimalkan, jadi cukup untuk kita konsumsi, kita bagikan, dan kita selebihnya kita jual, tapi belum nilai yang besar seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau boleh tahu juga mungkin Mbak Fitri, adakah mungkin manfaat lain gitu yang dirasakan oleh teman-teman, terutama yang anggota kelompok ibaratnya ya, anggota kelompok dari kebun Kalicode itu? Iya, manfaatnya bertanam itu banyak sekali, Mbak Karom. Jadi memang harapan kami pertamanya memang bertanam untuk ketahanan pangan, mencukupi kebutuhan nutrisi dan protein di lingkungan keluarga kami, dan yang kedua agar atau supaya masyarakat itu lebih peduli terhadap lingkungan, karena secara tidak langsung memang kita menjaga ekosistem, menjaga lingkungan, karena nanti akan feedbacknya ke kita. Ketika kita menjaga, maka ekosistem akan menjaga kita seperti itu. Dan ketika kita tinggal di wilayah perkotaan itu, ketika ada hijau-hijau seperti itu, Mbak Karom, ada tumbuhan itu akan terlihat segar, seperti apa bahasanya anak muda sekarang mungkin seperti healing. Iya, dan itu juga akan menghasilkan udara yang lebih segar. Iya. Oke, jadi memang banyak sekali gitu manfaat yang dirasakan, baik secara personal gitu ya, juga dari segi hubungan dengan orang-orang di sekitar, pasti kan meningkatkan mungkin apa ya, interaksi begitu. Betul. Ya, satu sama lain, dan juga dari segi alam gitu ya, itu juga memberikan dampak positif yang lainnya terhadap kita gitu. Oke, nah berkaitan dengan tadi, kalau mungkin Mbak Fitri kan berfokus pada pemberdayaan di komunitas kecil begitu ya, Mbak? Betul. Bagaimana mereka memproduksi sendiri dan dikonsumsi sendiri seperti Betul. itu. Nah, di sini juga sudah ada Mbak Nani, begitu, beliau merupakan salah satu pelaku dan pemberdaya masyarakat, tapi konteksnya mungkin lebih luas gitu ya, Mbak, di area UMKM gitu. Jadi mungkin saya pengen tahu juga nih terkait dengan aktivitas yang dilakukan oleh Mbak Nani dalam hal pemberdayaan UMKM itu sendiri seperti apa, Mbak Nani? Terima kasih Mbak Karom, sahabat masalah yang berbahagia. Berkaitan sama pemberdayaan, saya juga tertarik dengan yang dilakukan oleh Mbak Fitri ya di komunitas Kalicode tadi. Tapi itu lingkupnya masih di kota ya. Saya seringnya memang pemberdayaan di masyarakat pedesaan, Mbak Karom. Ya, jadi kebetulan saya juga mempunyai satu unit usaha di daerah Piungan ya. Di sana pemberdayaan saya lakukan, kebetulan saya lebih mengarah ke bagaimana potensi lokal yang ada di sana itu, sumber daya alamnya itu bisa diolah untuk menjadi suatu produk yang bernilai ekonomi tinggi. Dengan begitu harapannya kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar juga meningkat, gitu ya. Jadi kebetulan saya mengolah aneka rempah-rempah gitu menjadi sebuah minuman. Pemberdayaan yang dilakukan itu masyarakat di situ karena lahannya masih luas ya, kalau di pedesaan itu mereka bercocok tanam bahan rempah-rempah ya, ada jahe, kencur, kunyit dan seperti itu, daun pandan, serai dan sebagainya, sampai ke jeruk nipis juga. Nah, itu nanti mereka hasil panennya itu masuk ke kami, ya disetor ke kami, kemudian otomatis istilahnya
dari segi harga kita juga samakan sama ketika kita beli di pasar. Jadi nggak seperti harga tengkulak yang mereka dapatkan ya. Dari situ nanti kami olah, kemudian menjadi produk yang bernilai tinggi. Selain itu untuk biasanya kami pemberdayaan memang yang paling mudah itu memberdayakan perempuan daripada ya. Jadi memang kebanyakan perempuan yang kami berdayakan gitu ya. Jadi untuk perempuan-perempuan atau ibu-ibu muda itu biasanya juga mereka bekerja di tempat kami. Jadi selain mereka nyetor hasil panennya, itu juga mereka istilahnya mendapatkan gaji ketika bekerja sebagai karyawan di tempat kami, seperti itu. Nah, untuk tadi di tempatnya Mbak Fitri ya, itu sebenarnya potensinya besar sekali untuk lebih meningkatkan ekonomi dari masyarakat sekitar gitu ya. Tadi memang lahannya sempit, tapi kan itu bisa istilahnya ketika mau diangkat menjadi suatu ikon dari masyarakat tersebut, apa yang mau diunggulkan. Misalkan jahe aja, berarti itu diperbanyak untuk tanaman jahe. Dari situ nanti bisa istilahnya lebih dioptimalkan untuk pengolahannya sehingga nilai jualnya juga lebih tinggi, seperti itu. Jadi harapannya bisa lebih banyak dirasakan manfaatnya untuk keberadaan lahan tadi untuk masyarakat sekitar. Jadi tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau keluarga, tetapi juga bisa istilahnya kebutuhan yang lain, karena mungkin ya kalau bertanam sendiri istilahnya pemenuhan gizi ya paling banyak mungkin dari segi sayur-sayuran, buah-buahan, tapi untuk proteinnya mungkin butuh asupan dari yang lain ya, mungkin untuk beli daging atau apa. Nah, jadi arahnya ke sana sehingga makanan yang disajikan oleh ibu-ibu itu lebih beragam ya. Kalau bisa ya 4 sehat 5 sempurna. Jadi tadi kembali ke awal bahwa peran ekonomi juga bisa mencegah stunting, arahnya ke sana gitu. Jadi bagaimana potensi yang ada di keluarga maupun sebagai organisasi unit terkecil itu bisa istilahnya menjadi suatu sistem organisasi dalam suatu masyarakat itu untuk peningkatan ekonomi dari keluarga dan kemudian mengarah ke ekonomi kelompok maupun masyarakat sekitar, seperti itu Mbak. Wah, oke, ini jadi bisa berkolaborasi ya. Iya, bisa. Apa yang dihasilkan di tempat Mbak Fitri itu bisa dikemas, bisa dipoles untuk biar nilai jualnya lebih tinggi gitu di tempatnya Mbak Nani begitu. Oke, baik. Tapi mungkin pertanyaan yang sama untuk Mbak Nani, adakah Mbak kendala yang dihadapi oleh teman-teman dalam hal pemberdayaan tadi masyarakat seperti itu? Iya, banyak ya Mbak, kendala itu pasti ada gitu ya, tapi bagaimana kita bisa memanage kendala itu kemudian bisa menjadi mungkin peluang juga gitu, potensi yang ada di kelompok. Jadi biasanya untuk pemberdayaan kelompok ini karena itu dikerjakan secara kelompok itu biasanya kendalanya di manajemen ya. Jadi kurangnya manajemen dalam kelompok sehingga kadang ada iri-irinan ya. Mungkin di kasusnya Mbak Fitri itu kalau nggak dijadwal itu siapa yang nyiram pagi sore gitu kan, mungkin kadang iri-irinan siapa yang panen seperti itu. Kemudian nanti ketika dibagi hasilnya, wah kok saya nggak dapat, padahal istilahnya mungkin juga ikut nanam tok gitu. Nah seperti itu, ketika itu adalah yang selama ini pendampingan itu cuma istilahnya sekedar mengarah ke bagaimana kelompok itu istilahnya mengelola bantuan untuk istilah ke arah peningkatan ekonomi kelompok gitu ya. Tapi istilahnya bagaimana memanage kelompok tersebut agar ketika di manage itu semuanya profesional gitu ya, kemudian bisa dirasakan manfaatnya itu lebih cepat gitu ya. Jadi kendala UMKM ketika semua dikendalikan dari hulu ke hilir ya, itu oleh satu orang atau satu kelompok aja dengan satu kendali itu biasanya lama untuk mendapatkan hasilnya. Tetapi ketika
itu bisa dibagi-bagi gitu, kemudian menjadi ya ibaratnya suatu sistem industri di mana menjadi produksi, kemudian di sini pengolahan, di sini pemasaran gitu ya. Itu akan lebih mudah untuk apa ya istilahnya, kalau UMKM itu naik kelas gitu ya, lebih mudah untuk naik kelasnya. Lebih mudah ketika lebih mudah naik kelas, otomatis keberadaan dari pemberdayaan tersebut itu lebih cepat dirasakan gitu Mbak. Oke, baik, ya namanya juga proses ya Mbak, kendala pasti ada gitu ya, tapi setidaknya tuh kendala-kendala yang dihadapi tetap bisa diupayakan untuk diatasi gitu ya. ya Mbak. Oke, baik sahabat Maslahah, wah ternyata nggak kerasa ya obrolan kita juga sudah cukup panjang gitu, dan mungkin ini yang terakhir gitu dari masalah. Mungkin ada semacam closing statement untuk sahabat Maslahah semua. Terima kasih Mbak Karom. Sahabat Maslahah yang berbahagia, kita dari LKK PWN UDIY ini alhamdulillah pada pengurusan yang saat ini ya, ini baru saja kita dilantik beberapa waktu yang lalu. Mbak Fitri maupun Mbak Nani ini adalah pengurus-pengurus yang saat ini ya menggawangi di divisi ekonomi lembaga kemaslahatan keluarga PWN UDIY. Jadi ini energi baru bagi kita di LKK PWN UDIY, sehingga kita harapkan nanti ke depan program-program yang akan kita jalankan adalah program-program pengembangan bisa kita duplikasi dari apa yang dipaparkan oleh Mbak Fitri maupun oleh Mbak Nani ya. Dan pemberdayaan ekonomi ini yang sudah kita jalankan juga akan kita lebih kita galakkan lagi. Dan di NU itu tidak hanya kalau kita ngomong ekonomi, itu ada lembaga yang lain juga yang fokus untuk terkait dengan kegiatan ekonomi gitu kan. Cuma di LKK ini akan sedikit berbeda karena memang seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa ekonomi yang ada di LKK, pemberdayaan ekonomi LKK itu adalah pemberdayaan ekonomi yang berbasisnya keluarga, sehingga memang ini perspektifnya keluarga sekali ya kan. Jadi tidak hanya melihat contoh misalnya ketika kita punya kelompok usaha bersama itu yang sudah terjadi saat ini, kita tidak hanya memikirkan bagaimana usaha kelompoknya, tapi bagaimana personal keluarga yang ada di dalam setiap anggotanya itu kemudian kita berdayakan, gitu kan? Dan tidak hanya pada konteks sisi ekonomi saja, kita berkolaborasi dengan divisi-divisi yang lain, bagaimana melakukan pemberdayaan, melakukan pelatihan-pelatihan terkait bagaimana hubungan suami istri, bagaimana kemudian hubungan antara anak dan orang tua gitu kan. Kita ada namanya konseling dan sebagainya. Jadi kita lebih fokus pada bagaimana menjadikan atau mewujudkan keluarga maslahah dari masing-masing personal anggota kelompok tadi. Itu yang saya kira akan jadi cukup berbeda dengan yang lainnya. Kemudian seperti yang dijelaskan Mbak Nani tadi, kita melihat bahwa keluarga itu tidak sekedar unit terkecil sosial, tapi adalah organisasi sosial. Jadi organisasi terkecil ya, organisasi terkecil. Karena kalau organisasi itu sifatnya adalah aktif gitu kan. Ini adalah sebuah sistem. Nah, sistem ini yang kemudian kita coba untuk kita gerakkan gitu kan. Kita coba untuk melakukan intervensi sehingga mewujudkan keluarga yang maslahah, kira-kira begitu. Oke, baik. Jadi dari obrolan Mas Solah, Mbak Nani, dan Mbak Fitri, kita bisa mengambil satu benang merah ya sahabat Maslahah, bahwasanya mulai dari keluarga dengan menguatkan dan memberdayakan ekonomi keluarga, kita bersama bisa mencegah stunting itu sendiri ya, Mas dan Mbak semuanya ya. Oke, baik. Mungkin itu ya obrolan kita di siang hari ini. Terima kasih sahabat Maslahah yang sudah menyimak dari awal sampai akhir, dan jangan lupa untuk terus standby menyimak obrolan yang lain dengan tema yang berbeda. Sekian dari kami berempat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.